Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim. Wal malaikatil muqarrabin. Ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Baha'iddin An-Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuh wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam majelis ilmu, dalam pengajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Semoga kebersamaan kita ini bisa mendapatkan berkah dari Allah dan kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, makhluk yang termulia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah. Mari kita lanjutkan pengajian kita dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, Kitabul Janaiz. Mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa an Asma'ah binti Umaisin radhiyallahu anha anna Fatimata alaiha salam, anna Fatimata satamane Fatimah alaiha salam iku awsat paring wasiat sapa Fatimah ayu ghassilaha ing yen to ngedusi ing Fatimah sapa Aliyun Ali. Rawahu Daraqutni. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu fi qissatil Ghamidiyati, ing dalam kisahe wadon Ghamidiyah allati kang amara kang wis perintah sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam birajmiha kelawan ngerajam al-Ghamidiyah fi zina ing dalam zina. Qala
Summa amara nuli perintah sapa Kanjeng Nabi biha kelawan ghamidiyah fasulliyah nuli den salati alaiha ing atase al-ghamidiyah wa dufinat lan den kuburaken sapa al-ghamidiyah. Rawahu Muslimun. Hadirin rahimakumullah. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Asma bintu Umais. Beliau menyatakan bahwasanya Fatimah bintu Rasulillah, Fatimah Az-Zahra, beliau telah berwasiat kepada Sayyiduna Ali agar beliau memandikannya di saat Sayyidah Fatimah itu wafat. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa seorang suami itu boleh untuk memandikan jenazah istrinya. Demikian juga sebaliknya, seorang istri boleh memandikan jenazah suaminya. Nah, buktinya Sayyidah Fatimah Az-Zahra, beliau berwasiat bahwa kalau beliau mati agar suaminya yaitu Ali bin Abi Thalib itu memandikan jenazah beliau. Nah, seperti yang kemarin sudah kita jelaskan terkait dengan masalah ini, bahwa dalam mazhab Syafi'i itu diperbolehkan suami memandikan istrinya atau sebaliknya. Nah, berbeda dengan pendapat Al-Imam Abu Hanifah yang tetap tidak memperbolehkan seorang laki-laki yang memandikan adalah laki-laki, mayat perempuan yang memandikan adalah perempuan, meskipun suaminya itu tidak boleh menurut Al-Imam Abu Hanifah. Sementara menurut Al-Imam Syafi'i dan para ulama lainnya, sebagian ulama lainnya itu mengatakan boleh, meskipun yang lebih utama tetap jika mayitnya itu laki-laki maka yang memandikan laki-laki. Jika mayitnya itu perempuan, maka yang memandikan adalah perempuan. Itu yang lebih utama. Tapi jika ternyata dilakukan seorang suami memandikan istrinya, jenazah istrinya, maka itu boleh. Seperti yang juga disampaikan oleh Nabi kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istrinya. Beliau mengatakan laumutti qabli faghassaltuki. Wahai Aisyah, jika kamu mati lebih dulu dari aku, maka aku akan memandikan jenazahmu. Nah, ini dua hadis ini menunjukkan bolehnya seorang suami memandikan jenazah istrinya. Kemudian hadis yang kedua diriwayatkan dari Buraidah radhiyallahu anhu tentang kisahnya seorang perempuan Al-Ghamidiyah. Seorang perempuan Al-Ghamidiyah yaitu perempuan dari kabilah Bani Ghamid yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengaku telah melakukan zina. Jadi ada seorang perempuan yang dikenal dengan istilah imra'ah ghamidiyah. Seorang perempuan dari Bani Ghamid datang kepada Nabi mengaku bahwa dirinya telah melakukan zina. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar dia dirajam karena dia telah melakukan zina muhsan. Zina muhsan itu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang pernah melakukan hubungan suami istri dalam akad pernikahan yang sah. Nah, dia pernah bersuami, dia pernah beristri, melakukan hubungan suami istri yang sah, tetapi kemudian dia melakukan zina. Maka zina yang dilakukannya namanya zina muhsan. Orang yang melakukannya jatuh pada dosa besar dan hadnya itu adalah dirajam sampai mati, dilempari batu sekepalan tangan sampai dia mati. Itu kafarah atau had sebagai kafarah
dosa yang dilakukannya berupa zina muhsan. Berbeda apabila yang melakukannya adalah orang yang belum pernah melakukan hubungan suami istri secara sah dalam akad pernikahan. Maka dia dirajam sebanyak 100 kali, dilempari batu 100 kali, jika nggak mati maka diasingkan selama 1 tahun. Itu hadnya bagi pelaku zina. Perempuan ghamidiyah ini melakukan zina muhsan. Dia sudah pernah bersuami, kemudian dia melakukan zina. Dan dia datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengakui bahwa dia telah berzina. Di sini perlu kita pahami, para ulama mengatakan bahwa seseorang yang melakukan sebuah dosa, termasuk zina, itu sebaiknya yang terbaik dia tidak mengaku. Artinya dia menyembunyikan dosanya sendiri dan dia kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semestinya seperti itu. Karena dalam hadis disebutkan man asaba min hadhil qadhura syai'an falyastatir bisatrillah. Kalau seseorang itu melakukan perbuatan yang buruk seperti itu, seperti zina misalnya, maka hendaknya dia menutup dirinya. Dia segera bertaubat, menyesali apa yang dia lakukan, menyesali keperbuatan maksiat yang dilakukan, dan tidak memberitahukan kepada siapapun, termasuk kepada imam, termasuk kepada siapapun orangnya. Ditutup sedemikian rupa dan dia bertaubat kepada Allah atas dosa tersebut. Sebaiknya seperti itu. Tetapi perempuan ghamidiyah ini dia datang kepada Nabi. Dia tidak menyembunyikan perbuatan yang dilakukannya, tetapi dia mengaku sendiri kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia telah melakukan zina. Ini bisa karena dia memang nggak ada jalan lain, karena dia hamil. Ketika itu dia memang hamil dengan disebabkan perzinaan itu, sehingga dia nggak bisa menyembunyikannya. Yang kedua, bisa jadi dia memang ingin memastikan bahwa dosa dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada peristiwa lain, ada seorang laki-laki namanya Ma'iz. Ini juga salah satu sahabat Nabi yang datang kepada Nabi mengaku bahwa dirinya telah berzina. Ini laki-laki. Kalau Al-Ghamidiyah ini seorang perempuan. Kalau Ma'iz ini seorang sahabat yang datang kepada Nabi mengaku berzina. Nah, sampai ketika itu Rasulullah, Abu Bakar, Umar itu memastikan bahwa dia jangan-jangan kamu itu belum zina, kamu itu masih cuman mungkin hanya berduaan atau kamu cuman menciumnya saja, sampai memastikan. Kenapa? Karena ini bukan main-main. Nah, seseorang itu sebaiknya kalau melakukan hal yang seperti itu dia harus menyembunyikannya. Tetapi Ma'iz ini tujuan dia melakukan itu adalah untuk memastikan bahwa dosa-dosa dia itu telah diampuni oleh Allah dan di akhirat dia tidak akan disiksa karenanya. Sehingga dia minta untuk ditegakkan had padanya. Seperti halnya Al-Ghamidiyah itu minta ditegakkan had kepadanya. Had rajam dalam hal ini, hadduz zina adalah rajam. Dengan dilempari batu tadi sampai mati. Itu adalah sebagai kafarah, pelebur dosa untuk dia. Karena dalam Islam disebutkan al-hududu kafarat. Al-hudud kafarat. Had itu adalah sebagai pelebur dosa bagi seseorang. Kalau seseorang melakukan zina, kemudian ditegakkan had padanya, dia dirajam sampai mati, maka di akhirat dia nggak akan diazab.
Dosanya sudah diampuni oleh Allah dan dia nggak akan diazab. Maka Ma'iz ini ingin memastikan bahwa nanti dia nggak akan diazab dengan sebab dosa itu. Al-Ghamidiyah ini juga demikian. Karena kalau seseorang itu dengan sekedar taubat, maka itu apakah taubatnya itu diterima atau enggak itu kan masih misterius ya. Artinya kalau seseorang taubat dengan taubatan nasuha memang akan diterima oleh Allah. At-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalah. Man taba taballah. Barang siapa yang mau bertaubat maka Allah akan menerima taubatnya. Itu sesuatu yang pasti. Permasalahannya ketika dia bertaubat itu apakah ada sesuatu syarat dari diterimanya taubat itu ada yang ketinggalan apa enggak? Apakah semua terpenuhi apa enggak? Kalau enggak terpenuhi maka bisa jadi taubatnya tidak diterima oleh Allah sehingga dia tetap diazab dengan sebab dosa itu. Ini masih apa? Antara diterima, enggak diterima, dosanya diampuni atau enggak. Tapi kalau sudah ditegakkan had, dia dirajam misalnya, maka ini dia sudah lepas. Dia sudah yakin bahwa dia enggak akan diazab di akhirat. Karena takutnya terhadap azab Allah di akhirat. Sehingga Ma'iz ini mengaku di hadapan Nabi telah berzina dan minta ditegakkan had. Demikian juga perempuan Al-Ghamidiyah ini mengaku bahwa dirinya telah berzina dan minta agar dihad, dirajam. Nah, tapi ketika melihat bahwa Imra'ah Ghamidiyah ini kondisinya masih hamil, kemudian diperintahkan Nabi untuk sampai melahirkan dulu. Nah, setelah melahirkan, perempuan ini datang lagi kepada Nabi, minta dirajam. Nah, tetapi karena dia masih menyusui, oleh Nabi diperintahkan untuk menyusui anaknya dulu selama 2 tahun. Nah, setelah selesai dari menyusui anaknya, kemudian perempuan Ghamidiyah ini datang lagi kepada Nabi dan dilakukan had zina, dirajam. Perempuan ini dirajam oleh dengan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penegakan hukum Islam atas dia, penebusan dosa atas zina muhsan yang dilakukannya. Qala thumma amara biha fasulliya 'alaiha wa dufinat. Setelah mati perempuan Ghamidiyah ini kemudian disolati dan dikuburkan karena dia adalah seorang muslimah. Perempuan itu seorang muslimah, bahkan sudah ditegakkan had padanya. Dia tidak diazab dengan sebab perbuatan dosa yang dilakukannya, dan dia mati dalam keadaan sebagai seorang muslimah. Ini tentu bukan sesuatu hal yang ringan. Dia mengaku karena takut azab Allah di akhirat. Kebanyakan orang sudah ketahuan pun masih menolak kalau dikatakan dia berzina dan sebagainya. Ini justru dia datang karena takut azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat sebagai bentuk penyesalan dan taubat dia kepada Allah atas dosa yang dilakukannya. Hadirin rahimakumullah. Jadi seseorang yang mati dengan dihad, yang disebabkan dengan dihad, hukumnya di sini dalam hal ini adalah pelaku zina, hukumnya adalah muslim, dan dia untuk itu dia disolati, dirawat sebagaimana jenazah seorang muslim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma qala utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi rajulin. Utiya tentakaaken sapa nabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin kelawan wong lanang qatala kang mateni sapa rajul nafsahu ing awak dhewe ne rajul.
bimasyaqisa kelawan tombak atau semacam itu ya, semacam tombak, falam yusalli atau semacam panah, pokoknya alat yang tajam. Falam yusalli mongko ora salat sapa Kanjeng Nabi alaihi ing atase rajul. Rawahu Muslim. Hadirin rahimakumullah, diriwayatkan dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma bahwasanya suatu ketika didatangkan seorang mayit laki-laki yang mati karena bunuh diri. Karena bunuh diri dengan menusukkan alat tajam, senjata tajam pada dirinya, sehingga dia mati bunuh diri itu. Melihat hal tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mensolatinya. Rasulullah tidak mensolatinya. Hadirin rahimakumullah. Ini bagaimana maksud dari hadis ini? Apakah benar orang yang mati bunuh diri itu tidak disolati? Dalam mazhab Syafi'i, orang yang mati bunuh diri itu tidak menjadi kafir, tidak menjadi kafir. Tetapi dia jatuh kepada dosa besar karena dia telah membunuh seorang muslim bi ghairi haq. Qatlul muslim bi ghairi haq, membunuh seorang muslim tanpa hak, minal kabair, bahkan tergolong sebagai dosa terbesar setelah asyirik. Setelah kufur atau syirik, dosa tertinggi itu adalah membunuh seorang muslim tanpa hak, termasuk diantaranya adalah membunuh dirinya sendiri yang dia adalah seorang muslim. Kalau seseorang itu mati bunuh diri dengan meyakini bahwa bunuh diri itu haram, maka dia fasik, hukumnya dia fasik, tetapi dia tidak menjadi kafir. Tetapi apabila seseorang itu mati bunuh diri dengan meyakini bahwa bunuh diri itu halal, maka hukumnya dia kafir. Karena dia telah menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keharamannya mujma' alaih dan diketahui oleh semua umat Islam, baik yang alim maupun awamnya. Sehingga di sini dia mati dalam keadaan kafir. Bagaimana dengan peristiwa yang disebutkan dalam hadis ini, bahwa Rasulullah itu didatangkan kepada beliau mayit yang mati karena bunuh diri, kemudian Nabi tidak mensolatinya. Di sini apa yang dilakukan Nabi ini bukan menunjukkan bahwa nggak boleh mensolati orang yang mati bunuh diri. Karena dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Nabi itu memerintahkan para sahabat untuk mensolatinya. Nah, sama halnya dengan kemarin orang yang mati masih punya hutang. Kemudian Nabi tidak mensolatinya, tapi memerintahkan para sahabat mensolatinya. Itu bukan berarti nggak boleh disolati, tetapi Nabi ingin mengingatkan tentang pentingnya bayar hutang sebelum mati. Bahwa seseorang harus mengemenkan, seseorang harus mementingkan pembayaran hutang. Nah, di sini juga demikian. Untuk orang itu agar menjauh dari perbuatan dosa besar berupa bunuh diri, agar orang itu enggak melakukan bunuh diri semaunya, pusing sedikit, misalnya ada masalah tentang ekonomi, ada masalah kesehatan, ada masalah lain-lain, kemudian cari jalan pintas menurut dia dengan melakukan gantung diri, bunuh diri dan sebagainya. Agar orang itu enggak gampang-gampang untuk melakukan bunuh diri seperti itu, maka Nabi kemudian tidak mensolatinya. Tujuannya menjauhkan orang dari perbuatan maksiat ini.
Sedangkan para sahabat diperintah oleh Nabi untuk mensolati mayit yang mati karena bunuh diri ini, yang menunjukkan bahwa orang yang melakukannya itu dihukumi sebagai seorang muslim. Karena jika tidak muslim, maka pastilah Nabi gak akan memerintahkan para sahabat untuk mensolati jenazah orang yang mati bunuh diri ini. Hadirin rahimakumullah, ini adalah dosa besar. Intihar atau bunuh diri adalah dosa besar yang jangan sampai seseorang itu melakukannya. Seseorang ketika ditimpa musibah, maka dia harus bersabar. Dia harus ridho dengan apa yang telah Allah takdirkan untuk dia. Jika seseorang sabar, ridho dengan musibah yang menimpanya, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar dan derajat dia akan dinaikkan indallah. Karena dalam hadis disebutkan mayyuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Musibah bagi seorang muslim adalah sebagai ujian untuk meningkatkan derajat seorang muslim tersebut. Karena itu seorang muslim harus bersabar dan ridha atas musibah yang ditimpakan kepadanya. Bukan sebaliknya, malah marah-marah, protes, dan apalagi kemudian dia sampai kemudian nggak sabar dan mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri yang dia nggak mendapatkan pahala apalagi derajat yang tinggi, justru dia akan terpuruk, jatuh kepada dosa besar, mati dalam keadaan fasik sebagai ahlul kabair, mati sebagai pelaku dosa besar. Jika Allah tidak mengampuninya, maka dia yastahiqqul azab, dia berhak mendapatkan azab nanti di akhirat. Wal'iyadzu billah. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pada hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi qissatil mar'ah, ing dalam kisah wong wadon allati kang ana sapa allati takumu kang nyapu sapa almar'ah almasjida ing masjid. Fasa'ala mongko takon sapa annabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalu nuli dawuh sapa para sahabat, matat wis mati sapa wadon kang nyapu masjid. Faqala mongko dawuh sapa kanjeng Nabi, afala kuntum ana ta ora ana sapa sira kabeh iku adzantumuni ngabari sapa sira kabeh ing ingsun. Fakaannahum mongko sak kaya sak temene para sahabat iku sagharu ngentengaken sapa sahabat amroha ing urusane almar'ah. Faqala mongko dawuh sapa kanjeng Nabi, dulluni nuduhna sapa sira kabeh ing ingsun ala qabriha ing atase kuburane almar'ah. Fadalluhu mongkon nuduhaken sapa para sahabat ing kanjeng Nabi, fasallanu li salat sapa kanjeng Nabi alaiha ing atase mar'ah. Muttafaqun alaihi wa zada muslimun wa zada lan nambah sapa muslimun imam muslim tsumma qala inna hadhil qubura sak temene pira-pira kubur iki iku mamlu'atun den penuhi zulmatan ing kegelapan ala ahliha ing atase ahline kubur. Wa innallaha lan sak temene Gusti Allah iku yunawwiruha nerangi sapa Allah ing kubur lahum kanggo ahliha bisolati kelawan salat ingsun alaihim ing atase ahlil kubur. Hadirin rahimakumullah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah tentang kisah seorang perempuan penyapu masjid. Nah, ini menunjukkan pentingnya. Nah, seseorang yang dia aktivitasnya atau salah satu perhatiannya nyapu masjid. Ini memiliki keutamaan, kemuliaan indallah. Pada zaman Nabi ada seorang perempuan
yang suka sekali nyapu masjid. Nah, jadi setiap hari dia nyapu masjid, membersihkan masjid. Dari sisi zahir, orang yang kayak begitu kayak orang kecil, ya, kayak orang remeh. Karena tiap hari datang ke masjid, nyapu masjid. Nah, sehingga suatu ketika Rasulullah tidak melihat perempuan ini menyapu di masjid. Sehingga Nabi kemudian bertanya tentang keberadaan perempuan ini. Di mana perempuan yang biasa nyapu masjid? Para sahabat kemudian menjawab, matat ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, perempuan itu sudah mati. Nah, kemudian Nabi bersabda, afala kuntum adzantumuni, kenapa kalian enggak memberitahu aku? Apakah karena dia orang kecil yang mati? Karena yang mati cuma tukang sapu di masjid, kemudian kalian enggak memberitahu aku? Seakan-akan sahabat ini enggak merasa perlu memberitahu tentang kematian perempuan yang nyapu masjid itu. Nah, biasa sebagian orang itu melihat orang lain secara zahir saja, melihat cenderung meremehkan seseorang dengan profesi-profesi tertentu. Itu diremehkan. Orang miskin sering diremehkan oleh orang lain. Orang yang profesinya nyapu itu sering diabaikan oleh orang lain. Padahal menurut Allah belum tentu dia orang yang buruk. Belum tentu dia orang yang rendah. Bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perempuan ini adalah perempuan yang mulia. Tetapi para sahabat melihatnya ketika di hari kematiannya, para sahabat nggak perlu untuk memberitahu. Nabi nggak diberitahu bahwa perempuan ini sudah meninggal. Sementara Nabi ini, siapapun yang wafat dari para sahabatnya, pasti beliau akan datang, beliau akan bertakziah. Beliau akan merawat jenazahnya dan seterusnya. Tetapi Nabi nggak diberitahu sampai Nabi merasa kehilangan perempuan tersebut yang biasa nyapu, sekarang sudah nggak ada lagi. Sehingga beliau mengatakan, afalakum tum adzantumuni, kenapa kalian tidak memberitahu aku tentang kematian perempuan itu? Faqala dulluni ala qabriha. Kemudian Nabi mengatakan, tunjukkan aku di mana kuburnya. Kemudian para sahabat menunjukkan Nabi kuburnya, fasalla alaiha, kemudian Nabi sholat di atas kuburan tersebut. Hadirin rahimakumullah, hadis ini menunjukkan kepada kita yang pertama, pentingnya bersih-bersih masjid. Ya, masjid itu harus dipelihara kesucian dan kebersihannya. Ini yang pertama. Seperti yang dilakukan perempuan tersebut, yang dia memiliki perhatian khusus tentang kebersihan masjid. Bahkan dia dirinya itu memang secara aktif membersihkan masjid. Ini yang pertama. Jadi penting bagi kita untuk melakukan hal tersebut dan tidak merasa rendah dengan pekerjaan tersebut. Kemudian yang kedua, bahwa kita itu dianjurkan untuk bisa menyaksikan jenazah orang baik ketika dia meninggal. Jadi kalau ada orang baik yang meninggal, ahlul khair yang meninggal, maka hendaknya kita datang. Bisa kita datang untuk melakukan tajhiz al-janazah, atau kalau sudah ada kita datang menyaksikannya, mensolatinya, mendoakannya dan sebagainya. Itu hendaknya kita lakukan. Nabi melakukan itu. Sehingga ketika ada ahlul khair, seorang perempuan yang tukang nyapu masjid itu wafat dan beliau nggak diberitahu, beliau merasa bahwa beliau kemudian menegur para sahabat, kenapa beliau tidak diberitahu, karena beliau
pasti datang. Nah, meskipun dia seorang perempuan tukang sapu masjid, pasti beliau akan datang untuk melihat jenazahnya. Nah, ini. Kemudian yang berikutnya, ini juga tentang disyariatkannya memberitahukan kematian seseorang. Jika ada orang mati, itu disyariatkan kita untuk memberitahu kepada masyarakat umat Islam. Di daerah kita biasanya ada pengumuman. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah wafat si fulan dan sebagainya. Itu memberitahukan kepada umat Islam agar mereka bisa datang untuk takziah, bisa datang untuk menyaksikan jenazah dari seorang muslim. Tujuannya apa? Tujuannya agar nanti mereka bisa mensolati jenazahnya. Karena semakin banyak yang mensolati jenazahnya, maka semakin seseorang itu terjamin untuk diampuni dosa-dosanya. Dalam satu riwayat disebutkan, apabila seorang mayit disolati oleh 40 orang muslim, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Dalam riwayat yang lain, apabila seorang mayit itu disolati oleh 100 orang muslim, maka akan diampuni dosa-dosanya. Nah, untuk itu maka diberitahu orang-orang tentang kematian seseorang agar mereka, banyak orang Islam yang datang kemudian mensolatinya, sehingga dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan diam-diam saja, ada seorang muslim mati kemudian diam saja, dibiarkan orang nggak tahu. Nah, sebaiknya diberitahukan kepada masyarakat luas tentang kematian seseorang agar banyak yang datang. Karena semakin banyak yang datang, semakin akan bisa dosa-dosa dia akan diampuni oleh Allah, sebab permohonan ampunan oleh mereka umat Islam. Nah, hadirin rahimakumullah, tentu saja di sini orang yang sholat itu harus seorang muslim, akidahnya benar berdasarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau disolati oleh jutaan orang tetapi misalnya Wahabi semua, ya nggak ada gunanya. Karena apa? Akidahnya itu tidak lurus, akidahnya bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, yang mati muslim. Karena yang mati kalau nggak muslim akidahnya rusak. Meskipun yang mensolati itu 1000 orang, hadir, yang takziah begitu sangat banyak, tapi yang mati meyakini keyakinan kufur. Yang mati ternyata mujassim, yang mati ternyata menserupakan Allah dengan makhluknya. Maka meskipun didoakan 1000 orang yang mensolatinya, nggak akan bermanfaat untuk si mayit itu. Jadi yang sholat itu muslim, yang disolati juga muslim, baru nanti 40 orang yang mensolati muslim dan yang disolati muslim, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini. Kemudian yang berikutnya, hadis ini juga menunjukkan tentang bolehnya mensolati jenazah setelah dikuburkan. Nah, setelah dikuburkan. Nah, pada umumnya kalau kita sholat jenazah sebelum dikuburkan, setelah dimandikan, dikafani, kemudian disolati, baru kemudian dikuburkan. Itu yang normal. Tetapi apabila seseorang misalnya datang sudah terlambat, dia datang untuk takziah, ternyata jenazahnya sudah diberangkatkan ke kuburan dan sudah dikuburkan. Apa yang kita lakukan? Di sini kita bisa datang ke kuburannya, kemudian kita sholat di atas kuburan itu. Sholat jenazah di atas kuburan tersebut. Itu hukumnya boleh. Nah, tata caranya sama seperti sholat jenazah. Sebelum dikuburkan, kita sholat di atas kuburan tersebut dengan menghadap ke arah kiblat, seperti halnya sholat jenazah itu diperbolehkan.
Nabi melakukannya. Di mana perempuan yang nyapu masjid dan sudah mati? Tunjukkan kuburannya kepadaku. Ditunjukkan oleh Nabi. Nabi datang ke kuburannya. Kemudian Nabi mensolatinya di atas kuburan perempuan tersebut. Nah, ini menunjukkan tentang bolehnya. Karena yang seperti ini jarang yang tahu. Sehingga kalau seseorang datang takziah sudah ketinggalan ya sudah. Kadang dia tidak mensolatinya. Padahal masih bisa kita mensolatinya di atas kuburannya. Bahkan Nabi di sini mengatakan inna hadhil kubur mamlu'atun zulmah ala ahliha wa innallaha yunawwiruha lahum bisolati alaihim. Yang asalnya kuburan itu gelap dengan sebab doa Nabi atas ahlul kubur, kemudian kuburannya itu diterangi. Yang ini menunjukkan apa? Menunjukkan nikmat kubur. Jadi kubur seorang muslim itu akan menjadi terang nanti apabila seseorang itu banyak beramal soleh. Amal soleh yang dilakukannya ketika di dunia itu akan yunawwir al-kubur, akan bisa menerangi kubur kita. Nah, karena itu gelap atau terang kuburan kita nanti itu semuanya tergantung pada amal yang kita lakukan. Nah, jika banyak amal soleh yang kita lakukan maka kuburan kita akan terang. Dalam satu riwayat akan terang, diterangi dengan cahaya seperti cahaya di malam purnama. Artinya sangat terang dan indah. Hadirin rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi hadis berikutnya. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yanha anin na'yi rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa hassanahu. Anna Nabiyya satemene Kanjeng Nabi iku kana ana sapa Kanjeng Nabi iku yanha nyegah utawa nglarang sapa Kanjeng Nabi anin na'yi saking na'yi al-jahiliyah. Na'yi yang dimaksud adalah na'yil jahiliyah. Na'yil jahiliyah itu apa? Yaitu mengumumkan kebaikan-kebaikan si mayit untuk dalam rangka kesombongan. Itu namanya na'yul jahiliyah. Nabi melarang untuk melakukan na'yul jahiliyah. Jadi ketika seseorang itu mati, kemudian diumumkan dengan pengeras speaker atau di jalan-jalan, si fulan yang mati adalah orang yang begini. Pokoknya disebutkan apa? Disebutkan kebaikan-kebaikannya, disebutkan jasa-jasanya dalam rangka untuk kesombongan, untuk menyombongkan diri. Jadi disebutkan si fulan itu adalah seorang ini. Diumumkan kepada masyarakat tentang jabatannya, tentang kedudukannya, tentang jasa-jasanya dan sebagainya, diumumkan kepada orang ramai. Itu namanya na'yul jahiliyah, dan itu tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Melakukan hal tersebut tidak diperbolehkan. Nggak perlu. Apa tujuannya? Tujuan yang seperti itu apa? Dia sudah mati. Waktunya dia untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan yang dilakukannya di dunia. Tidak perlu dibangga-banggakan. Orang sudah mati, apanya yang dibanggakan? Kalaupun dia presiden, kalau sudah mati, kalaupun dia menteri, kalaupun dia seorang berkedudukan tinggi, kalau sudah mati ya mati saja, dia sudah mati. Jabatan duniawi sudah enggak ada manfaatnya bagi dia. Yang dia butuhkan sekarang adalah bagaimana dia selamat di alam kuburnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ini masih berkaitan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam na'a an-Najasyiyah. Nah ini anna Nabiyya saat temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku na'a
manggil-manggil nyebut kebaikan an-Najasyiyah ing Najasyi raja Najasyi fil yaumil ladzi ing dalem dina alladzi kang mati fihi ing dalem alladzi wa kharaja lan metu bihim kelawan para sahabat ilal musalla maring musalla fasaffa nuli gawe saf bihim kelawan para sahabat wa kabbara lan takbir sapa Kanjeng Nabi alaihi ing atase Najasyi arba'an kelawan petang takbiran muttafaqun alaih. Nah, tadi disebutkan dalam hadis sebelumnya bahwa Nabi melarang na'i. Na'yu yang dimaksud adalah na'yul jahiliyah dengan apa yang tadi kita ceritakan. Tetapi ada na'yu yang itu diperbolehkan, yang tidak berlawanan dengan syarak, yang tidak bertentangan dengan syarak. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari wafatnya Ashamah An-Najasyi. An-Najasyi kita tahu Raja An-Najasyi namanya Ashamah. Dulunya dia adalah seorang tokoh Nasrani di Habasyah. Setelah ada para sahabat dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib hijrah ke Habasyah. Beliau didakwai untuk masuk Islam dan kemudian mendapatkan hidayah masuk ke dalam agama Islam. Bukan sekedar masuk saja, bahkan beliau kemudian menjadi seorang pengikut Nabi yang sempurna, menjadi waliyun min auliyaillah. Ashamah An-Najasyi di Habasyah. Tapi Ashamah ini bukan seorang sahabi, beliau bukan sahabat Nabi. Kenapa? Karena beliau nggak pernah ketemu Nabi. Meskipun hidup di zaman Nabi, tetapi nggak pernah ketemu dengan Nabi. Karena beliau seorang raja di Habasyah. Habasyah itu di daerah Afrika, jauh dari Madinah. Sehingga beliau belum pernah datang ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Meskipun begitu, beliau menjadi seorang Muslim yang sempurna. Menjadi seorang waliyun min auliyaillah. Di saat An-Najasyi, Ashamah An-Najasyi ini wafat, Rasulullah mendapatkan wahyu. Rasulullah mendapatkan berita tentang wafatnya Ashamah An-Najasyi melalui wahyu. Beritanya melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut kebaikannya, kebaikan. Na'a An-Najasyi artinya Rasulullah menyebut kebaikan daripada Ashamah An-Najasyi. Beliau mengatakan matal yaumu ar-rajulus salih. Pada hari ini telah mati seorang laki-laki yang saleh, Ashamah An-Najasyi. Faqumu fasallu alaihi. Kalian karena itu kalian berdirilah, sholatlah kalian atas jenazah Ashamah An-Najasyi. Ini luar biasa, sesuatu hal yang luar biasa untuk kehormatan untuk Ashamah An-Najasyi. Hadirin rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan yang pertama adalah tentang sholatul ghaib. Tentang sholatul ghaib. Kalau tadi sholat jenazah di atas kuburan, sekarang sholatul ghaib, yaitu sholat jenazah dari jarak jauh. Misalnya ada sebagian dari saudara kita yang ada di luar daerah, yang jauh, yang nggak memungkinkan kita untuk datang ke tempatnya untuk mensolatinya. Nggak memungkinkan karena jarak yang jauh. Kalaupun datang sudah ketinggalan karena membutuhkan waktu perjalanan yang jauh. Maka apa yang bisa dilakukan di tempat kita dengan mensolatinya sholatul ghaib, dengan sholatul ghaib. Tata caranya sama dengan sholat jenazah biasa. Tata caranya sama dengan sholat jenazah, hanya saja ini dilakukan dari jarak jauh. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali terhadap jenazahnya An-Najasyi, Ashamah An-Najasyi. Sehingga dikatakan
sholat ghaib pertama kali di dalam Islam itu dilakukan oleh Nabi terhadap jenazahnya Ashamah An-Najasyi. Ini yang pertama, dan ini menjadi dalil tentang bolehnya sholatul ghaib. Ini petunjuk dari hadis ini. Kemudian yang berikutnya dikatakan wa kabbara alaihi arba'an. Ini menunjukkan bahwa sholatul janazah termasuk sholatul ghaib itu dilakukan dengan 4 kali takbir. Jadi sholat jenazah itu dengan 4 kali takbir. Allahu Akbar, pertama takbiratul ihram, disertai dengan niat. Kemudian setelah itu membaca Al-Fatihah. Setelah itu takbir lagi, Allahu Akbar. Setelah itu membaca sholawat kepada Nabi. Kemudian takbir lagi, Allahu Akbar, membaca doa untuk mayit. Kemudian Allahu Akbar, membaca salam setelahnya. Ini 4 kali takbir. Nggak ada rukuknya, nggak ada sujudnya, nggak ada tasyahudnya. Itu tata cara sholatul janazah. Jadi sangat mudah, sangat mudah. Laki-laki maupun perempuan sama-sama disyariatkan untuk mensolati jenazah. Ini perlu kita sampaikan karena sering sekali perempuan tidak sholat jenazah. Padahal yang mati adalah keluarganya, yang mati adalah saudaranya, tetapi yang melakukan sholat jenazah hanya yang laki-laki, yang perempuan enggak. Padahal di sini enggak ada khusus laki-laki, tetapi perempuan ataupun laki-laki sama-sama disyariatkan untuk bisa melakukan sholatul janazah. Sholatul ghaib atau sholat di atas kuburan atau sholat jenazah normal, maka itu dilakukan dengan 4 kali takbir. Dengan 4 kali takbir seperti yang tadi sudah kita jelaskan tentang tata caranya. Hadirin rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.